Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah, NPM 180410401001. Kali ini saya akan memaparkan tentang bangunan capital investment apartemen. Tugas studio perancangan arsitektur 5. Jadi ini merupakan tugas evaluasi pertama. Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang capital investment. Pengertian dari capital investment ini sendiri adalah bangunan arsitektur yang berfungsi sebagai suatu investasi modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan investasi melalui upaya pemanfaatan sumber daya, baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan. Bangunan capital investment ini sendiri adalah bangunan yang mewadahi berbagai fungsi komersial seperti perdagangan dan lain-lain sebagainya. Bangunan capital investment ini dirancang untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik dan penggunanya. Jadi berikut ini ada 9 aspek dalam perancangan bangunan komersial atau capital investment. Yang pertama ada karakter, citra atau brand image. Yang kedua ada nilai ekonomis bangunan. Yang ketiga ada lokasinya yang strategis. Yang keempat adalah prinsip keamanan bangunan. Yang kelima adalah prinsip kenyamanan bangunan. Yang keenam kebutuhan jangka panjang. Yang ketujuh, kondisi, potensi, dan karakter kawasan. Yang kedelapan adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Dan yang kesembilan adalah dari aspek pertimbangan perancangan ini sendiri adalah perkembangan teknologinya. Berikutnya adalah contoh sketsa bangunan capital investment. Ini bisa kita lihat gambaran bangunan sketsa dari bangunan komersial. Berikutnya adalah untuk prakondisinya. Yang pertama adalah latar belakang dari perancangan ini sendiri. Yang pertama yaitu merujuk dari perkembangan zaman, ada penambahan penduduk dan banyaknya masa bangunan. Dari penambahan penduduk ini yaitu masyarakat membutuhkan tempat tinggal, sehingga membutuhkan tempat tinggal apartemen. Kemudian untuk banyaknya masa bangunan, ada bangunan komersial dan pusat perbelanjaan. Dalam hal ini kita adalah bangunan komersial sebagai tempat tinggal. Berikutnya adalah tujuan perancangan apartemen. Tujuan perancangan apartemen ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan masa. Memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya yaitu bangunannya diterima oleh masyarakat dan memberikan kepuasan bagi pengguna. Untuk mengikuti perubahan masanya adalah bangunannya yaitu bangunan tinggi dan dapat bersaing dengan bangunan komersial lainnya. Berikutnya adalah presiden. Jadi presiden yang saya angkat adalah bangunan apartemen tentram. Jadi bangunan apartemen tentram ini merupakan salah satu apartemen yang terletak di kota Semarang. Ini bisa kita lihat gambar dari visual bangunan apartemennya. Berikutnya adalah gambar side point dari bangunan apartemen tentram ini sendiri. Berikutnya lagi adalah gambar potongan dari bangunan apartemen tentram di kota Semarang. Dan yang terakhir adalah untuk zoning dari bangunan apartemen tentram ini sendiri. Baik, berikutnya adalah analisa site. Jadi site-nya ini berlokasi di daerah Ulele, yaitu tepatnya berseberangan dengan SPBU Ulele. Kenapa pemilihan site ini? Karena tempatnya strategis dan mudah dijangkau, di mana lahannya ini merupakan salah satu lahan yang terkena tsunami pada tahun 2004 silam, sehingga konstruksi bangunan nantinya harus sangat diperhitungkan. Baik, berikutnya untuk luas lahannya. Jadi luas lahannya kelilingnya adalah lebih kurang 446 meter, sedangkan untuk luas lahannya sendiri lebih kurang 11.000 meter kubik. Ini untuk analisa site-nya, bisa kita lihat kondisi lahannya sangat baik, artinya tidak ada lahan berkontur yang besar. Untuk pencahayaannya sudah sangat maksimal untuk lahan ini, karena tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang menutupi pencahayaan untuk lahan ini. Untuk sirkulasinya juga sudah sangat baik. Terdapat 2 jalur sirkulasi untuk masuk ke lahan ini. Yang pertama bagian depan lahan dan yang kedua itu bagian samping kiri lahan. Kemudian berikutnya adalah untuk analisa matahari. Ini bisa terlihat lahannya menghadap ke arah utara. Jadi pencahayaan alaminya pada siang hari sudah sangat maksimal di lahan ini karena tidak ada bangunan tinggi. Berikutnya adalah untuk analisa airnya. Jadi pada lahan ini
kita bisa mendapatkan air, tapi air ini tidak bisa difungsikan. Artinya ini bukan air yang bisa difungsikan untuk air minum atau air bersih lainnya. Ini hanyalah air yang terdapat di kawasan rawa-rawa pada lahan ini. Dan pada lahan ini sendiri juga mendapatkan jaringan air kotor pada area depan site, yaitu dengan terlapatnya saluran air atau got yang terhitung sangat lumayan besar untuk pembuangan air kotor. Berikutnya adalah analisa angin. Jadi angin pada lahan ini terbilang sudah sangat cukup, tidak begitu kencang karena tertutupi oleh pepohonan. Baik, berikutnya kita lihat untuk kondisi existing lahan ini sendiri. Ini tampak depan lahannya langsung berhadapan dengan SPBU Ulelu. Berikutnya untuk area samping kanannya itu terdapat Taman Wisata Meraksa, ataupun ini wahana permainan anak-anak. Kemudian untuk bagian samping kiri side hanya ada satu jalan, yang dimana jalannya juga tidak begitu besar. Baik, berikutnya adalah tampak belakang side. Tampak belakang side ini sendiri adalah masih terhubung dengan Taman Wisata Meraksa tadi. Berikutnya adalah permasalahan dari site ini. Permasalahan yang pertama adalah adanya rawa-rawa, di mana genangan air yang lumayan luas di kawasan ini menjadi salah satu permasalahan yang nantinya sebagian akan ditimbun untuk meratakan lahan, sebagiannya lagi akan dijadikan sebagai potensi. Yang kedua adalah penggusuran, di mana pada lahan ini terdapat area yang biasa difungsikan oleh remaja untuk melakukan jumping ataupun balap sepeda motor. Jadi lahan ini nantinya akan digusur untuk memaksimalkan pembangunan pada lahan apartemen ini sendiri. Kemudian permasalahan yang ketiganya adalah kebisingan. Kenapa di sini bisa terjadinya kebisingan? Karena letaknya lahan yang langsung berhadapan dengan jalan raya. Berikutnya adalah tentang potensi site ini. Jadi potensi yang pertama adalah pusat perdagangan. Jadi site ini berdekatan dengan pusat perdagangan sehingga memudahkan para pengguna untuk menjangkau area perdagangan. Yang kedua adalah adanya transportasi umum. Jadi terdapat area transportasi umum yaitu Trans Kutaraja dengan jarak lebih kurang 270 meter untuk menempuh ke Trans Kutaraja ataupun halte ini sendiri. Halte dari Trans Kutaraja. Baik, berikutnya adalah jalan raya. Jalan raya ini tidak hanya menjadi satu permasalahan, namun juga menjadi satu potensi, yaitu memudahkan pengguna untuk mengakses jaringan apapun karena dekat dengan jalan raya. Berikutnya adalah analisa pengguna dari apartemen ini sendiri, yaitu konsep pelaku kegiatan. Yang pertama adanya zona hunian. Zona hunian ini terdiri dari penghuni apartemen, pengunjung tamu, ataupun tamu dari penghuni apartemen itu sendiri. Yang kedua adalah zona pengelola. Zona pengelola ini terdiri dari direktur, manajer operasional, dan manajer building. Yang ketiga adalah manajer HRD, yang keempat adalah staff HRD, yang kelima adalah manajer sales, berikutnya staff sales, kemudian manajer public relation, kemudian manajer keuangan dan staff keuangan. Dan yang ketiga adanya zona penunjang. Jadi zona penunjang ini terdiri dari manajer, staf bagian kolam renang, staf bagian fitness center, staf bagian minimarket, staf bagian medical center, staf bagian restoran, staf bagian lapangan, pengunjung apartemen, dan penghuni apartemen. Berikutnya zona umum. Zona umum terdiri dari resepsionis, manage for office, manage front office, staf bagian informasi, pengunjung apartemen, dan penghuni apartemen. Dan yang kelima adalah zona service. Zona service ini sendiri terdiri dari cleaning service, staff mechanical electrical, petugas keamanan, house speaker, gardener, petugas parkir, dan staff plumbing. Berikutnya adalah konsep tipe unit hunian apartemen. Jadi pada apartemen yang direncanakan ini terdapat beberapa tipe unit huniannya. Yang pertama itu ada 1 BR ataupun 1 kamar tidur. Yang kedua ada 2 BR, 2 kamar tidur. Ini adalah kamar tidur utama. Dan yang ketiga adalah yaitu 2 BR Deluxe atau 2 kamar tidur plus 1 kamar pembantu. Berikut ini adalah konsep fasilitas dalam apartemen. Fasilitas pendukung dalam apartemen antara lain terdiri dari fasilitas kesehatan, fasilitas food court, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi berupa taman, fasilitas kebutuhan sehari-hari, dan fasilitas ibadah berupa musola. Berikutnya kita masuk pada aturan KDB dan KLB Kota Banda Aceh. Jadi untuk pusat perdagangan
perizinan KDB-nya adalah 70%, sedangkan di luar pusat perdagangan yaitu 60%. Jadi berhubung ini difungsikan sebagai tempat tinggal apartemen, maka luas KDB-nya adalah 60%, sedangkan untuk LB-nya adalah 1,8. Baik, berikutnya konsep jumlah unit hunian. Jadi luas site-nya seperti yang telah tersebutkan adalah 11.000 meter kubik. Untuk KDB-nya adalah 60%, jadi totalnya adalah 6.600 meter kubik. Untuk KLB-nya sendiri adalah 19.800 meter kubik. Ketinggian bangunannya minimal 8 lantai, dan untuk KDH ataupun koefisien dasar hijaunya adalah 40%, yaitu 4.400 meter kubik. Jadi setiap lantai memiliki maksimal luas bangunan sebesar 1.650 meter kubik. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam konsep perancangannya. Yang pertama itu ada zona hunian ataupun hunian 1BR, 1 kamar tidur. Ini bisa kita lihat luas untuk area untuk area zona hunian tipe 1BR. Yang keduanya ada hunian 2BR, itu dengan besaran ruangnya 102,7 meter kubik. Berikutnya adalah untuk zona hunian tipe 2BR Deluxe, itu ada ruang tamu, ada ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang kerja, balkon, dan ruang tidur pembantu. Ini dan dengan besarannya. Berikutnya kita masuk ke dalam zona penunjang. Jadi zona penunjang itu ada ruang resepsionis, ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, ruang apotek, dan toilet. Ini adalah untuk zona penunjang fasilitas kesehatan. Kemudian zona penunjang yang kedua adalah zona penunjang fasilitas olahraga. Ada kolam renang, ada fitness center, ada futsal tenis, jogging track. Dan yang ketiga adalah zona penunjang pada bagian fasilitas penunjang kebutuhan sehari-hari. Ada minimarket, ada laundry, ATM, retail, dan ibadah. Kemudian zona penunjang yang keempat yaitu untuk fasilitas food court. Kita menyediakan ruang makan, kasir, panggung dapur, ruang persiapan, gudang, ruang istirahat, ruang loker, toilet, ruang administrasi, dan musola. Kemudian zona penunjang ini yaitu ruang terbuka hijau. Kita menyediakan area taman. Berikutnya zona pengelola. Zona pengelola ada ruang direktur, ruang staf operasional dan manage building, ruang staf HRD, ruang staf sales, ruang staf keuangan, ruang tamu, ruang loker, ruang rapat, pantry, ruang istirahat, ruang fotokopi, musola, dan toilet. Berikutnya adalah zona umum. Zona umum itu terdiri dari entrance, front office, ruang parkir penghuni, ruang parkir pengelola, ruang parkir tamu, dan ruang informasi. Ada lobby, hall, koridor, ada lodge, ada lavatory, dan exit. Dan yang terakhir adanya zona service. Zona service sendiri terdiri dari ruang tangki bahan bakar, ruang tangki air bersih, ruang pompa, water treatment, genset, transformator, ruang kontrol, ruang panel, ruang maintenance, bengkel kerja, ruang istirahat, kafeteria, ruang engineer, housekeeper, loading dock, parking, dan toilet. Ada ruang jaga dan juga ruang tidur dan toilet. Berikutnya adalah hubungan ruang. Ini kita menggambarkan hubungan ruang untuk tipe 1BR yang warna kuning, hubungan ruang tipe 2BR berwarna coklat, dan hubungan ruang tipe 2BR Deluxe yang berwarna hijau. Berikutnya adalah studi masa bangunan. Ini kita lihat orientasi bangunannya menghadap ke arah utara. Yang pertama, pada bagian tengah yang berwarna biru merupakan tempat zona hunian, sedangkan ZP zona penunjang ditandai dengan warna oranye. Itu ada zona penunjang 1, zona penunjang 2, zona penunjang 3, zona penunjang 4, dan zona penunjang 5 seperti yang telah tersebutkan di atas. Yang selanjutnya ada ZPL, zona pengelola, itu ditandai dengan warna merah, kemudian zona umum ditandai dengan warna abu-abu, dan zona servis ditandai dengan warna ungu. Ini merupakan untuk studi masa bangunan yang akan ditempatkan. Berikutnya adalah tema dari apartemen ini sendiri. Jadi temanya adalah abstrak, pendekatan teorinya yaitu postmodern. Abstrak, ide bentuk abstrak diambil dari dua objek bentuk visual. Yang pertama ada tsunami dan bentuk tabung. Jadi ide ini diambil
berdasarkan dua objek. Yang pertama tsunami, yang kedua bentuk tabung. Jadi dari dua ide ini nantinya akan diambil salah satu ide mana yang akan diangkat dalam bentuk bangunan. Kenapa diambil tsunami? Karena bangunan ini dirancang di lahan yang pernah terkena tsunami pada tahun 2004 silam, sehingga mencerminkan salah satu bangunan yang melambangkan berasal dari Aceh untuk mengenang sejarah atau menolak lupa terhadap sejarah. Yang kedua adalah bentuk tabung, gelas, ataupun toples. Bentuk tabung akan menjadi salah satu bentuk yang unik apabila dibuat dalam bentuk abstrak. Namun, untuk bangunannya sendiri nanti akan dirancang juga menyesuaikan dengan lahannya sendiri. Jika bentuk abstrak sedikit menjadi permasalahan, maka akan dibuat dalam bentuk tabungnya saja. Maka berikut ini ada ada dua contoh bentuk sketsa. Yang pertama itu sketsa bentuk alternatif tsunami, yang kedua bentuk alternatif tabung. Jadi dari kedua objek tersebut saya mengambil ide bangunan diambil dari bentuk tabung, yaitu bangunan yang pertamanya yang berbentuk lingkaran. Ini gambar maket studinya, ide rancangan untuk bangunan apartemen. Jadi bangunan apartemen ini sendiri menggunakan struktur konstruksi core. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.